Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kebaikannya kepada kita sekalian. Di antaranya pada kesempatan subuh di hari ini kita dapat hadir di masjid dan di majlis yang mulia ini untuk kita bersama-sama di sini melaksanakan serangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepadanya dan juga berzikir kepadanya. Pada kesempatan kali ini kita juga sekaligus dapat hadir di majlis ilmu, tentunya dalam rangka menuntut ilmu, suatu ibadah yang sangat agung dan menjadi modal utama untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya fardu, wajib bagi setiap muslim, setiap muslimah. Alhamdulillah, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas hidayah taufiknya dan kemudahannya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat hadir di sini dan juga melaksanakan amal-amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kitab Riyadhus Shalihin masuk bab ke-45 yang berbunyi babu ziyarati ahlil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyaratil mawadi'il fadilah. Bab mengunjungi ahlul khair, orang-orang yang memiliki kebaikan, bermajlis dengan mereka, mencintai mereka, bersahabat dengan mereka, dan mengharapkan kunjungan mereka, mengharapkan doa dari mereka, dan mengunjungi tempat-tempat yang ada keutamaannya. Ya, ini judulnya agak panjang begitu ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada intinya kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukmin ini berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita, itu dengan meningkatkan kesolehan diri kita. Dan tentu kita harus meniti jalan-jalan kesolehan itu. Di antaranya adalah kita yang pertama wajib menuntut ilmu. Tujuannya apa?
supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Itu intinya. Ya. Termasuk kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, taman-taman orang-orang yang soleh. Maka target terakhirnya itu bukanlah kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu, memperluas wawasan, bukan itu. Tapi kita berusaha dengan ilmu yang kita pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin ini, kemudian kita amalkan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi modal utama dan pertama adalah ilmu memang. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki menjadi baik, maka Allah akan fahamkan dia dalam agamanya. Dan tentu paham itu tidak ujung-ujung kita paham begitu. Apalagi dapat ilmu laduni, tidak ada seperti itu. Ilmu laduni itu cuma Rasul, para Nabi, dapat wahyu dari Allah. Miladunillah, dari sisi Allah. Adapun selain Rasul, selain Nabi, kita manusia biasa, ya harus dengan belajar. Ya, dengan ta'allum, dengan tafaqquh fid din, hadir di majlis ilmu. Nah, ini yang pertama. Jalan menuju kesolehan. Yang kedua, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ilmu yang kita miliki ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat. Artinya apa? Ilmu yang diamalkan. Dan juga kita berdoa dengan doa-doa yang lain. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka al-huda. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, dan dijaga diri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbuat maksiat, iffah, dan juga kecukupan. Maka ketakwaan itu tidak hanya kita usahakan, tetapi juga kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan ini merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana rizki-rizki yang lainnya. Cuma rizki takwa ini masuk kategori rizki ukhrawi, rizki dini, rizki akhirat, rizki agama. Kita minta kepada Allah. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan kita tersebut, maka tentu kita akan menjadi hamba yang bertakwa atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jalan yang ketiga agar kita meraih kesolehan, ya kita bersahabat, bermajlis, banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena pergaulan, pertemanan, semajlis dengan orang-orang itu sangat mempengaruhi kita. Ketika kita bersahabat, ketika kita bermajlis dengan orang-orang soleh, tentu kesolehan mereka pun akan menular kepada kita. Ya. Nanti ada beberapa hadisnya. Ya. Di antaranya Nabi SAW menyebut perumpamaan, ya, orang yang berteman dengan orang baik dan orang yang berteman dengan orang yang buruk. Seperti seseorang mendatangi tukang minyak wangi dan mendatangi seorang pandai besi. Tukang minyak wangi, penjual minyak wangi ini perumpamaan teman yang baik. Kita mendatanginya. Bisa jadi dia memberikan hadiah minyak wangi kepada kita. Atau kita membeli minyak wanginya. Atau dia menyemprotkan minyak wanginya sehingga kita mendapatkan wanginya dalam pakaian kita. Kena minyak wanginya di sini. Tapi
apabila kita mendatangi seorang pandai besi, ini perumpamaan teman yang buruk, maka ketika kita mendatanginya, mungkin pakaian kita terbakar oleh api di perapian tersebut. Atau setidaknya kita kena asapnya yang mengotori pakaian kita. Jadi ini pengaruhnya cukup besar, masalah suhbah, artinya pertemanan ini, dan juga kita berada di majelis-majelis di dalam kepribadian dan menjadikan kita ini soleh ataukah tidak soleh. Maka dalam bab ini, bab ke-45, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan ilmu melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang perintah, anjuran, keutamaan kita berteman, mendatangi majlis, atau berziarah datang kepada orang-orang yang memiliki kebaikan dan kesolehan. Sebagaimana biasa, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim tentang babnya ini. Di antaranya adalah tentang kisah perjalanan ilmiahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang tertera di surah Al-Kahfi. Karena di dalam hadis Bukhari, Nabi menyebutkan sepenggal kisah Nabi Musa bersama Bani Israel, yang intinya Bani Israel itu bertanya kepada Nabi Musa SAW, siapakah di muka bumi ini orang yang paling alim? Serta merta Nabi Musa mengatakan, saya. Ini maksudnya menurut pemikiran dan ijtihadnya Nabi Musa, ya, ketika itu Nabi Rasul yang diutus kan Nabi Musa kepada Bani Israel, dan Bani Israel ketika itu sebaik-baik umat. Ya. Tentu beliau nabinya, rasulnya adalah yang paling alim. Tapi rupanya kalimat ini juga kurang hati-hati, sehingga Allah ingin memberikan teguran dan pelajaran kepada Nabi Musa. Lalu Allah memerintahkan beliau untuk belajar kepada orang yang lebih alim daripada Nabi Musa. Ternyata ada yang lebih alim, yaitu Khidir, Nabi Khidir. Dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencarinya dan menemuinya serta menimba ilmu darinya. Maka Nabi Musa tentu bergegas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, didampingi oleh pembantunya atau muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Dia keturunan dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Berjalanlah keduanya mencari Nabi Khidir. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia nanti akan ada dan bertemu dengan kamu itu di pertemuan dua lautan, Majma'ul Bahrain. Dan menurut sebagian ahli tafsir, ada beberapa tafsir yang dimaksud dengan Al-Bahrain, dua laut yang bertemu, itu Laut Urdun, Yordan, dan Laut Merah. Disitulah nanti akan bertemu dengan Khidir. Bisa mungkin lebih lengkapnya dilihat di surah Al-Kahfi, ya. Terutama di ayat 60, ya. Dan seterusnya sampai ayat 66. Di ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya atau pelayannya, Yusha bin Nun, aku akan terus berjalan sehingga aku sampai
pada tempat di mana dua lautan bertemu. Pertemuan dua lautan. Itu tadi dalam satu penafsiran, Laut Urdun, Yordan, dan Laut Merah. Atau aku akan terus berjalan bertahun-tahun. Ini menunjukkan semangatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya, untuk menuntut ilmu. Padahal dia Nabi Rasul. Dan Khidir disepakati oleh para ulama, beliau bukan Rasul. Ya, menurut pendapat yang kuat, beliau Nabi saja. Berarti derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Hanya saja ada ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Khidir yang itu tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu tersebut dengan menimbanya dari Khidir alaihissalatu wassalam. Dan ini diambil faedah oleh sebagian para ulama bahwa dianjurkan dan termasuk hal yang terpuji ya, seorang yang fadil belajar kepada seorang yang mafdul. Tidak masalah. Seseorang yang sebenarnya derajatnya lebih tinggi belajar kepada seseorang yang derajatnya di bawahnya. Gitu. Tidak harus kepada yang di atasnya lagi. Sehingga bisa saja seorang guru satu ketika dia belajar kepada muridnya tentang satu ilmu yang memang guru itu tidak punya, si murid malah punya. Tidak masalah. Jangan merasa gengsi. Bayangkan seperti ajaran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa yang kita temukan pada diri Nabi Musa alaihissalatu wassalam, menunjukkan ketawaduan beliau. Ketawaduan beliau. Dan di antara bekal utama bagi seorang talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, harus memiliki jiwa tawadu. Yang dia cari ilmu. Dan ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat siapapun disampaikannya. Kebenaran itu adalah milik seorang mukmin. Al-haqqu dhalatul mu'min. Anna wajadaha akhadaha. Kebenaran itu milik seorang mukmin, di mana saja dia menemukannya, ambillah, karena itu memang miliknya. Siapapun yang memberikannya. Ya. Nah, jadi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, belajar kepada seseorang yang sebenarnya derajatnya lebih rendah saja, itu dianjurkan. Apalagi kepada orang yang derajatnya di atasnya. Ya. Luar biasa, ini ajaran Islam menunjukkan pengagungan terhadap ilmu. Pengajaran untuk mencintai ilmu. Pengajaran menghormati orang yang memiliki ilmu, sekalipun dia mungkin derajatnya lebih rendah daripada kita. Mungkin saja suatu ketika anak kita yang sudah dewasa itu menyampaikan ilmu, kita dengarkan saja. Jangan kemudian, kamu ini anak kemarin sore, nah. Gitu. Bapak sudah tua. Ya pastilah, namanya bapak lebih tua daripada anak. Nah, nggak ada ceritanya bapak itu seumuran anaknya atau lebih muda daripada anaknya. Tapi persoalannya adalah ilmu. Dari siapapun. Kalau memang itu ilmu kebenaran, kita dengar dengan baik, kita perhatikan dengan baik, dan kita ambil ilmu itu. Nah, ini diantara faedah dan pelajaran dari perjalanan ilmiahnya Nabi Musa dalam rangka menuntut ilmu, belajar kepada Nabi Khidir. Ya. Jadi itu tadi kaedahnya ya, seorang yang fadil terkadang harus belajar kepada seorang yang mafdul, artinya orang yang fadilahnya, keutamanya itu di bawah dia. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam semangatnya sampai apa? Atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun lamanya, hukuba bertahun-tahun, tidak masalah, tidak peduli, karena saya haus ilmu. Nah, ini memberikan satu motivasi bagi kita, ya, bersemangatlah mencari ilmu.
Nabi Musa saja dibelain dia berjalan dalam jarak yang cukup jauh sampai ke pantai begini ya, karena dijanjikan oleh Allah Khidir itu nanti ada di pertemuan dua lautan gitu. Dapat kita bayangkan ya. Nah, demikian juga kita ya, dekat jauh untuk menghadiri majelis ilmu semangat. Apalagi seperti di sini, ini kan sudah dibikin nyaman semuanya. Majelisnya nyaman, pakai karpet, ber-AC, kipas angin, ada lampu penerang yang sangat terang sekali. Ya? Apalagi? Yang ngajar datang ke sini. Nggak nyebut saya saja, saya kan salah satu aja. Dan insya Allah relatif yang ngajar itu rumahnya lebih jauh daripada panjenengan. Padahal kebiasaan as-salafus saleh itu mereka punya satu kaidah, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi ilmu yang didatangi. Kalau sekarang ini kan ilmunya yang datang. Kalau sekarang, ya ustadznya yang datang. Artinya sudah dienakkan di situ. Ya, sampai mau tersinggung terserah. Kalau tersinggung, alhamdulillah berarti masuk. Itu. Ya, al ilmu yu'ta, ilmu didatangi kalau dulu. Jadi ibaratnya dulu ilmu itu seperti oase mata air di padang pasir, didatangi. Atau seperti sumur air, didatangi, kemudian ditimba airnya. Itu dulu. Kita tahu bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Yaman datang ke Madinah belajar ilmu dari Nabi SAW dalam keadaan miskin. Cuma pakai baju satu. Kadang nggak hadir itu karena bajunya kotor dijemur. Beliau telanjang. Beliau pernah sholat terjungkal karena kelaparan, saking laparnya. Nah, kita seperti apa kita? Bagaimana kesungguhan kita menuntut ilmu? Karena seorang mukmin itu kan ibadah kepada Allah itu tahapannya pertama menuntut ilmu, kedua mengamalkan, ketiga mendakwahkan. Di mana mengamalkan dan mendakwahkan itu lebih berat, lebih sulit daripada menuntut ilmu. Lah kalau menuntut ilmunya aja sudah jelek, bagaimana selanjutnya? Ya. Menuntut ilmu itu lebih mudah daripada mengamalkan dan mendakwahkan. Kalau itu saja dianggap berat, apalagi setelahnya. Ah, tersinggung biarin. Kalau tersinggung bagus berarti masuknya, nggak ngantuknya. Sekali-kali sampai diseneni. Ya. Jadi harus ada mujahadah, kesungguhan dalam menuntut ilmu itu. Karena Allah juga akan melihat itu. Allah akan menilai itu. Menilai niat seorang hamba dan kesungguhannya dia dalam menuntut ilmu. Kalau masalah dapat ilmu atau tidak, berapa persen, itu rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menjatah sebagaimana menjatah rizki yang lain seperti harta. Tapi dari sisi niat, dari sisi kecintaan, dari sisi pengagungan, dari sisi adab terhadap ilmu, itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disitulah terletak keberkahan ilmu. Di situ. Yeah. Jangan sampai semangatnya kendor, semangatnya lemah. Saya kira ngaji, iya. Ustaznya toko gak? Datang ke yang utur. Alhamdulillah, libur. Waduh, ini gimana? Ini ilmunya bukan ilmu matematika, bukan ilmu IPA, ini ilmu agama. Wahyu dari langit dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan. Disitulah keberkahannya. Ini tak seneni sampai sekali kan tersinggung, alhamdulillah berarti gak ngantuk nih tersinggung. Nah, syukur gak tersinggung. Kita lihat mencontoh Nabi Musa, masya Allah, Nabi Musa, ulul azmi Nabi Musa, Nabi terbaik dari kalangan Bani Israel, Nabi Musa itu. Tawadu beliau, bergegas berangkat mencari Nabi Khidir
pada Nabi Khidir itu derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Karena apa? Karena cinta dan mengagungkan ilmu. Ilmu agama. Nanti panjenengan kalau punya jiwa seperti itu akan merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Itulah berkahnya ilmu yang Allah letakkan pada ilmu. Dan disitulah awal Allah merahmati kita, membimbing kita, mencintai kita, gitu kan. Di situ kita harus menangkap hal-hal seperti itu. Iya. Ini pelajaran ya dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian sampailah pada ayat 66 surah Al-Kahfi ya. Banyak surah Al-Kahfi ini, Masya Allah, banyak sekali pelajaran hikmah faedah di dalamnya. Maka disunahkan kan sepekan sekali dibaca, tepatnya di hari Jumat, baik malamnya, apalagi siang. Dan tentu, bukan hanya dibaca saja, tapi ditadaburi isinya, dibaca tafsirnya. Sehingga juga di antara keutamaannya kalau kita baca 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Karena Dajjal ini fitnah terbesar yang menimpa agama orang-orang yang beriman. Ya. Pada ayat yang ke-66 Allah menyebutkan qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Singkat cerita, ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir dan yakin memang itu adalah Khidir, berkata Musa kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku menyertai engkau? Ini kalimat menunjukkan rendah hati, tawadu. Nabi Musa sekalipun derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir, dia memposisikan dirinya sebagai murid. Gitu. Kalau bahasa kita, apakah panjenengan berkenan saya belajar kepada panjenengan? Gitu. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Bolehkah aku mengikuti engkau supaya engkau mengajarkan ya, apa-apa yang telah engkau diberitahu berupa petunjuk. Ada ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau, yang itu tidak diajarkan kepada aku. Tolonglah sampaikan itu kepada aku. Permohonan Nabi Musa yang menunjukkan beliau memposisikan dirinya sebagai murid dan memposisikan Nabi Khidir sebagai guru. Tidak ada sedikit pun kalimat yang menunjukkan beliau itu tinggi hati atau angkuh sombong. Tidak ada. Masya Allah, ada murid seperti ini. Kayaknya sebagian ulama mengatakan la yakhudul ilma mustakbir wa mustahi. Tidak akan bisa mengambil ilmu dua golongan manusia. Pertama orang yang sombong, yang kedua orang yang malu, pemalu. Nah, hindari dua hal ini. Ini penyakit thalabul ilmi. Tidak akan bisa diambil ilmu oleh dua golongan. Gitu apa? Siapa? Mustakbir, orang yang sombong. Sombong kan? Ya. Dia siapa sih dia itu? Sombong. Akhirnya dia menjauhi sumber ilmu. Atau orang yang pemalu, tapi ini malu yang tercela. Malu itu ada dua, ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Contohnya malu yang tercela apa? Malu menuntut ilmu. Wah, saya ini sudah tua, sudah sepuh, malu gak usah berangkat, gak usah hadir di majelis ilmu. Ya, maka terhalang seseorang yang pemalu seperti itu untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini dua ayat ini ya berarti dapat dipahami ya
dari dua ayat ini tentang kisah ilmiahnya Nabi Musa bersama Khidir, dianjurkannya mendatangi ahli khair, mendatangi orang yang memiliki ilmu, menemani mereka, bermajlis dengan mereka. Kemudian surah Al-Kahfi juga ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. Tentunya juga untuk kita. Beserta orang-orang yang menyeru Rabb mereka, yang berdoa, beribadah kepada Rabb mereka Allah Azza wa Jalla. Bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Di waktu pagi dan di waktu petang yang mereka menginginkan wajah Allah. Artinya apa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya juga kepada kita untuk bermajlis dengan ahlul khair. Banyak bermajlis dengan ahlul ibadah wa dzikr. Ahlul ibadah dan ahli dzikir. Yang mereka senantiasa berzikir pada Allah di waktu pagi dan petang. Yang mereka inginkan adalah akhirat wajah Allah. Orang-orang yang ikhlas. Nah, disitulah nanti iman kita akan tumbuh dengan subur. Disitulah nanti hati kita akan makmur. Dan disitulah nanti kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena apa? Bermajlis dengan ahlul khair. Perhatikan di dunia ini kita seringnya bermajlis di majlis apa? Sebab nanti akan menjadi suatu kenangan di akhirat. Apakah kenangan manis ataukah pahit? Kalau kita di dunia ini banyaknya, bahkan mungkin semuanya, majlis-majlis yang kita hadirin, majlis khair, majlis kebaikan, jadi kenangan manis di akhirat. Menjadi sebab rahmat Allah, menjadi sebab maghfirah Allah. Tapi kalau di dunia ini kita malah kebanyakannya hadir di majlis-majlis syarr, keburukan, maksiat, majlis yang melalaikan, majlis yang terlalu banyak senda gurau dan ketawanya yang bisa mematikan hati. Nah, itu nanti di akhirat jadi penyesalan yang luar biasa. Kalau dulu kita mungkin masih jauh dari agama, sehingga majlis-majlis yang kita hadir majlis yang buruk, maka itu lembaran lama. Lupakanlah, tinggalkanlah, ganti lembaran baru. Hadiri majlis-majlis kebaikan. Majlis ibadah, majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang di situ dimusyawarahkan hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Begitu. Nah, itulah nanti yang akan menjadi kenangan manis nanti ketika di akhirat. Maka perhatikan hati kita dan langkah kaki kita itu, kemana kita pergi, kemana kita mendatangi. Jangan sembarangan. Jangan kita, mohon maaf, seperti seekor lalat. Lalat itu biasanya kemana cari? Tempat-tempat yang kotor, yang busuk, bahkan kotoran. Tapi jadilah kita seperti apa? Tawon. Akan mendatangi bunga-bunga yang harum, yang ada sari, nutrisinya, makanannya. Seperti itu. Jangan seperti seekor lalat, mencelok di tempat yang kotor. Apa mana lalat? Hijau. Ada konco ya, kaya ngono, ngomong ngono. Pak, sampai nih konco kaya laler hijau. Marah dia.
Nah, kalau marah itu bagus berarti mendengarkan, nggak cuek. Nah, tar dulu. Nah, sampai ya tak perhatiin. Datangnya ke majelis-majelis ngono wae. Majelis judi, majelis ini, majelis maksiat. Itu koyo laler, laler ijo bisa. Coba lihat laler ijo itu. Nang dia mencoloknya. Iya. Bisa jadi dengan bahasa begitu dia masuk loh, yo. Daripada dengan pelan-pelan kadang nggak masuk orang begitu. Kadang-kadang sekali-kali disentil begitu. Itu bermanfaat bagi dia. Iya, dia wah iya, aku diarani Allah. Nah, ijo itu Pak. Nah, jadi dia mungkin akan insaf. Soalnya dinasihatin ekstrim itu laler ijo. Itu majelis itu nanti menentukan bagaimana ya kita menjalani hidup ini. Majelis itu pengaruhnya kuat sekali. Alhamdulillah kalau sejak dulu sampai hari ini ya kita sukanya sih ke majelis-majelis khair, ahlul khair, kebaikan gitu. Dan kita merasa tenang, nyaman. Memang jadikan itu habitat kita. Ketika kita ada di majelis yang banyak wasiat, wah gundah galau kita. Berarti bukan habitat kita. Alhamdulillah. Allah jaga iman kita. Yang sesuai nanti mau masih atau ini pergi lah. Berarti bagus itu hatinya, masya Allah. Karena dia merasa ini bukan habitat saya ini. Binatang itu kalau diletakkan di bukan habitatnya gimana? Ikan taruh di daratan, kalau kapal begitu. Bukan habitatnya. Kasih taruh di air, wah, dia tenang, nyaman. Demikian juga kita seperti itu harusnya. Dan lihatlah diri kita seperti itu ataukah bagaimana? Iya, Pak Agung di masjid, masya Allah, nyaman nanti Pak, tenang, saking tenangnya sampai nomor tidur, kebablasan, kebacut ya. Ini gak nyindir loh ya, langsung aja nembak gitu, tangi kafe, gitu. Nah, gitu. Ini penting ya, kita datang hadir di mana, di majelis mana, perhatikan itu. Itu semua itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh Allah, ditulis oleh Allah. Kita mendatangi majelis apa, lalu apa yang kita lakukan. Jangan sampai nanti di akhirat menjadi bahan penyesalan yang mendalam, tapi justru sebaliknya menjadi kenangan indah dan manis, ditampakkan oleh Allah. Kamu ketika di dunia datang ke majelis khair, majelis ini, orang-orang soleh, kamu menuntut ilmu, kamu berzikir, kamu ibadah, kamu silaturahim, masya Allah. Itu majelis yang khair, seperti ini. Kamu ke tempat kerja, cari nafkah yang halal, masya Allah, khair. Majelis yang bagus. Perhatikan di situ, kemana kita melangkahkan kaki ini, menuju majelis apa. Ya. Jadi hidup ini cuma satu kali putaran. Jangan kemudian apa, malah kita sia-siakan. Tampillah jadi orang yang baik, bukan jadi orang yang buruk, sebab hidup cuma sekali, tidak berulang. Tidak berulang hidup. Dan itu menentukan nasib kita nanti di kehidupan yang kekal abadi. Ya. Maka ini juga nasihat bagi saudara-saudari yang sedang lalai dengan kemaksiatan-kemaksiatan, jauh dari agama. Segera berpikir dengan keras untuk merubah hidup Anda. Sebelum datangnya waktu, di situ hanya penyesalan, tidak ada gunanya. Yaitu apa? Waktu datangnya ajal menjemput. Jadi kalau kita punya nyawa 2, 3, sampai 9 begitu, hidup bisa diremedi. Tidak ada seperti itu. Orang-orang yang sudah pergi duluan, berangkat ke alam kubur, tidak ada ceritanya kembali lagi ke dunia. Terus meluncur ke depan, menuju kehidupan yang kekal. Demikian juga kita sama. Iya. Segeralah merapat ke majelis-majelis khair, kebaikan. Iya. Segera berubah.
Hidup cuma sekali, tampil jadi orang yang buruk, tampil jadi orang yang baik, dan menebar kebaikan, manfaat. Dan semuanya tetap kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, ini mungkin muqaddimah dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ya. Kemudian kita baca beberapa hadis. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Abu Bakar kepada sahabat Umar radhiyallahu anhuma setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah tidak ada di dunia ketika itu. Karena sering ya mereka bertiga itu kadang bersama-sama berjalan kemana-kemana. Tentunya setelah Rasulullah wafat tinggallah dua orang nih yang demikian akrab, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Intaliq bina." Mari kita bersama-sama pergi menuju Ummi Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman, seorang wanita sahabat yang memiliki keutamaan. Nazuruha, kita ziarah kepada beliau. Istilah ziarah itu tidak hanya dimaknai ziarah kubur saja ya. Ziarah kubur. Ada ziarah yang satunya lagi, ziaratul ahya. Itu disunahkan. Mengunjungi visit ya, kepada orang-orang yang masih hidup. Ya. Ini juga ziarah dan dianjurkan sekali. Dan ini kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi ada saatnya mereka juga kadang saling kunjung mengunjungi ya. Ini amalan yang luar biasa, nanti disebutkan hadisnya itu luar biasa amalan ini. Kelihatannya mudah, gampang, tapi ya prakteknya tidak mudah juga. Dan ini keutamanya besar sekali. Ya. Dan ini kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Yang memang ini juga dicontohkan dulunya oleh Rasulullah SAW. Apalagi sekarang ada fitnahnya, itu fitnah HP. Jadi kita semakin malas untuk berkunjung kepada teman. Karena apa? Ada HP, tinggal ditelepon saja. Bahkan bisa video call ya, gitu. Ya tidak bisa mengalahkan keutamaan dengan apa? Ziarah langsung, bertemu, tatap muka, bertamu. Tidak bisa digeser dengan itu. Apalagi mengunjungi orang yang memiliki khair, kebaikan, keutamaan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kama kana Rasulullah SAW yazuruha. Sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW, beliau sering mengunjungi Ummu Aiman. Ya. Ya tentu dapat dipahami tidak ada fitnah di mengunjungi wanita. Mungkin dilihat dari usia dan keutamaan. Ya mungkin juga dipahami di rumahnya Ummu Aiman juga ada laki-laki lain sebagai keluarganya yang itu mahram, ya gitulah. Jangan berpikiran yang negatif. Dan di sisi yang lain muamalah kita dengan wanita pun tidak terlalu berlebihan dengan sangat anti dengan perempuan gitu. Itu juga berlebihan. Sampai untuk sekedar bicara saja, nah boleh laki-laki bicara sama perempuan. Ini namanya gulu berlebihan. Ya selagi dia menutup auratnya, selagi tidak khalwat, ya, selagi menundukkan pandangan, tidak masalah karena ada satu hajat. Karena para sahabiah pun seperti itu. Jangan kita merasa lebih baik daripada generasi para sahabat.
Nggak boleh bicara sama akhwat. Terus gimana? Ya nulis surat aja ngomong. Berlebihan itu namanya. Tidak harus begitu. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat sebaik-baik generasi. Pokoknya jangan sampai laki-laki mengunjungi rumah perempuan sama sekali. Ya, lihat dulu seperti apa. Ya kalau perempuannya sendirian, ya, janda pula gitu. Ya itulah yang ngapain ke situ. Kali kalau memang mau melamarnya itu baik-baik saja. Jadi perlu diperinci masalah itu. Jangan kita jatuh dalam kesalahan dengan meremehkan dan juga jangan jatuh dalam kesalahan berlebih-lebihan. Sehingga kita seakan-akan lebih baik daripada generasi para sahabat. Dan ada seperti itu yang mengatakan tidak boleh kita bicara sama perempuan akhwat. Ya, lihat dulu seperti apa. Ya, kalau ada hajat, keperluan dan seperlunya saja tidak masalah. Ya. Kita lihat dari sini Abu Bakar dan Umar mengunjungi siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman wanita, bukan laki-laki. Falamma intahaya ilaiha, ketika keduanya sampai di rumah Ummu Aiman dan bertemu, ya, bertemu di sini jangan dipersepsikan negatif, ya, mungkin menundukkan pandangan, mungkin ada tabir dan sebagainya lah. Bakat Ummu Aiman ini menangis. Faqala laha, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ini berkata kepadanya, "Ma yubkiki?" Apa yang membuat kamu menangis? Ya. Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukankah engkau tahu bahwasannya apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rupanya Ummu Aiman ini teringat Rasulullah SAW menangis. Wow, kecintaannya tinggi beliau kepada Rasulullah SAW. Ketika didatangi dua sahabat yang memang dekat dengan Nabi SAW, dan ini menjadi kebiasaan Nabi dulu ketika masih hidup, Ummu Aiman terkenang siapa? Rasulullah SAW. Kemudian beliau menangis. Yeah. Artinya ada kaitannya dengan Rasulullah SAW, bukan karena meratapi wafatnya Rasulullah, bukan. Nanti ada penjelasannya. Teringatnya ini teringat yang luar biasa lah. Ya. Faqalat, maka Ummu Aiman mengatakan, ma abki an la akuna a'lamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku menangis dikarenakan tidaklah aku tahu, ya, bahwa apa yang di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik untuk Rasulullah SAW. Aku tahu, ya, dengan kalimat lain, aku tahu Rasulullah wafat, beliau berada di sisi Allah, itu tentu jauh lebih nikmat lagi daripada ketika Rasulullah masih hidup, yang penuh dengan ujian. Ya tentu Rasulullah SAW setelah wafat itu beliau lebih berbahagia di sisi Allah, lebih berbahagia. Nah, itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Bukan menangisi bagaimana nasib Rasulullah. Enggak. Bukan itu. Tapi apa? Nah, ini ternyata cukup berkualitas nih alasannya. Walakin abki, akan tetapi aku ini menangis, annal wahya qadin qata'a minas sama. Wahyu telah terputus dari langit. Luar biasa tinggi. Alasannya berkualitas. Gitu. Artinya dengan wafatnya Rasulullah SAW sudah tidak akan ada lagi ayat-ayat yang turun ke muka bumi ini dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Dengan selesainya hidup Nabi SAW di dunia ini.
Di surah Al-Maidah ayat 3 Allah menyatakan, ya, menjelang wafatnya Rasulullah SAW, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Orang Yahudi pernah datang kepada sahabat Umar bin Khattab. Seandainya aku seperti kalian, orang-orang Islam, aku tahu satu ayat, ya, yang diturunkan oleh Tuhan kalian, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya aku seperti kalian, aku akan jadikan turunnya ayat tersebut dengan sebagai hari raya. Dan orang Yahudi tahu juga itu. Orang Islam jangan sampai tidak tahu, masa kalah sama orang Yahudi ini. Gitu. Ayat apa itu? Kata orang Yahudi, yaitu di surah Al-Maidah ayat 3 itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Yeah. Jadi sudah tidak ada syariat baru setelah ayat itu, sudah selesai. Maka syariat Islam yang sempurna ini dan memang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, jangan dirubah-rubah, jangan ditambahi, jangan dikurangi, karena sudah sempurna. Sesuatu yang sempurna itu tidak perlu ditambahi, karena kalau ditambahi berarti dianggap kurang. Dan sesuatu yang sempurna itu jangan dikurangi, karena kalau dikurangi jadi tidak sempurna, kan gitu. Iya. Maka kita ini jangan nambah-nambahi agama, nambah-nambahi ajaran-ajaran dari kita sendiri. Ya. Sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal apa kewajiban kita? Mengimani, memahami, dan mengamalkannya. Gitu. Kembali ke cerita Ummu Aiman. Ternyata nangisnya itu mendalam. Maksudnya kualitasnya tinggi. Bukan masalah semata-mata ditinggal wafat Rasulullah, apalagi memikirkan nasib Rasulullah. Enggak. Tapi apa? Terputus wahyu sudah. Dulu kan ketika Rasulullah masih hidup, turunlah ayat-ayat Al-Quran tentang ini, tentang itu, menjadi pelita hidup, menjadi pedoman hidup. Dan itu suatu keistimewaan, apalagi mereka hidup di masa yang ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Kalau kita kan tidak mendapati, kan, ya. Kita tidak mendapat, tapi para sahabat mereka hidup, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, mereka hidup di masa yang mana keajaiban di alam semesta ini terjadi, yaitu apa? Firman-firman Allah yang agung dan mulia itu diturunkan ke muka bumi. Dan tentunya lebih tepatnya kepada Nabi SAW, yang Nabi itu ada di tengah-tengah mereka, kan gitu. Bukan di lain tempat. Ternyata ini membuat apa? Ummu Aiman apa? Menangis, kan luar biasa karena ini. Sungguh menunjukkan kedalaman ilmunya dan menunjukkan keluasan pandangannya dalam melihat kehidupan dan umat. Gitu. Sampai nangis. Kalau nangis-nangis kita kan mikirin diri kita sendiri. Terutama urusan nasib hidup, urusan dunia. Kenapa nangis, Bu? Ya, ditinggal wafat oleh bapaknya. Nah, kan gitu. Nah. Tapi orang-orang yang agung ini, yang mulia ini, nangisnya pun ya, alasannya itu sangat berkualitas. Kemudian apa? Kata sahabat Anas yang meriwayatkan ini, fahayyajat huma 'alal buka. Kalimat yang diucapkan oleh Ummu Aiman ini menyentuh hati
Abu Bakar dan Umar, faja'ala yabkiyani ma'aha. Akhirnya keduanya pun ikut menangis. Ini orang-orang lembut hatinya, orang-orang yang agung lah seperti. Apa sih yang mereka tangisi? Bukan menangisi kematian. Mereka berpikirnya tuh sangat luas. Sudah terhenti ayat-ayat Al-Quran diturunkan ke muka bumi. Masalah ya. Nah inilah faedahnya mengunjungi ahlul khair, orang yang memiliki kebaikan, keistimewaan, kesolehan. Dapat melembutkan hati, karena yang diomongkan juga kalimat-kalimat yang berbobot, kalimat-kalimat yang membuat ingat kepada Allah. Bukan kalimat-kalimat yang ringan-ringan saja. Yeah. Kan kalau di zaman kita sekarang sudah jarang sih ucapan-ucapan seperti ini, Pak ya. Kalau kita ketemu mengunjungi orang, paling-paling, iya kabarmu, sehat. Paling gitu ya. Saya kira kamu kerja apa sih? Ya, kalimat-kalimat, oh ya kebanyakan urusan dunia lah. Iya, awalnya saya ke masa opo, nah, paling gitu aja. Oh, masa tahu tempe, sampai sambal terasi. Nah. Tapi orang-orang yang dahulu yang soleh itu, insya Allah, ucapan-ucapannya itu berbobot, mengandung ilmu, mengandung hikmah, pelajaran, nasihat, peringatan. Gitu. Sehingga betul-betul ketika kita bertemu, ketika kita berkunjung itu, kita mendapatkan faedah. Yang semakin menguatkan apa? Keimanan. Jadi gambaran ya, makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukil hadis atau riwayat ini dalam babnya tadi itu. Manfaat dari bertemu, mengunjungi orang yang memiliki keutamaan. Dan kita belajar berusaha melatih jiwa untuk ya mendekat kepada agama dan ibadah. Karena inti hidup di dunia itu adalah itu. Ya, saatnya sekarang ini kita menanam, bukan memanen. Memanen nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita berpikiran bahwa kita di dunia itu untuk bersenang-senang. Karena apa? Dunia bukan waktunya memanen, tapi menanam. Lebih senang mana? Menanam apa memanen? Memanen. Nah, tapi bukan waktunya sekarang. Berarti sekarang menanam. Menanam itu perlu perjuangan, keuletan, kesabaran. Yeah. Maka jangan lari dari pemikiran beragama, pembahasan agama, amalia-amalia agama. Kita mau lari kemana? Kita ini di dunia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh ujung-ujungnya manusia itu matilah menghadap Allah. Ujung-ujungnya mau gimana aja, mau pangkatnya tinggi lah, mau hartanya banyak lah, mau dia punya rumah banyak lah, mau dia pergi kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Mati. Lah mati itu apa? Bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Kembalinya ke situ. Masuk ke satu lubang namanya kematian. Lari kemana? Fir'aun, kekuasaannya besar, kerajaannya besar, hartanya berlimpah. Ujung-ujungnya apa? Masuk ke dalam satu lubang. Lubang itu apa? Kematian di Laut Merah.
Nah, sedangkan kalau kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, urusan itu apa? Yang ditanyakan adalah urusan agama, urusan ibadah. Dan itu menjadi sebab bahagia selamanya kita atau sengsara celakanya kita. Tidak ada yang lain. Bahkan setelah mati di alam kubur, datang malaikat Munkar Nakir menanyakan apa? Urusan agama, urusan ibadah. Tidak ada urusan dunia sama sekali. Man rabbuka, siapa? Tuhanmu. Wama dinuka, apa? Agama. Waman nabiyuka, siapa? Nabimu. Urusan agama semua itu, urusan ibadah semua. Tidak ada pertanyaan yang lain. Kamu ketika di dunia profesi ngopo? Tidak ada pertanyaan begitu. Apa kamu sudah menikah atau belum? Tidak ada seperti itu. Kamu invest hartamu yang banyak kemana aja? Tidak ada seperti itu. Nah, makanya keliru kalau di dunia ini kita tidak merapat kepada agama. Malah yang kita agungkan, kita besarkan urusan dunia, harta, jabatan, dan sebagainya. Ini harus direnungkan. Maka di antara hal yang bermanfaat untuk bisa mengingatkan kita dari kelalaian dan sadar tentang hakikat kehidupan ini adalah nasihat-nasihat dari orang-orang yang memiliki ilmu dan keutamaan tadi. Contohnya Abu Bakar Umar saja, sahabat Nabi yang paling mulia, dan ketika itu Abu Bakar sebagai khalifah datang ke siapa? Ummu Aiman. Dia memiliki ilmu, memiliki keutamaan, dan ternyata betul lembutlah hati Abu Bakar dan Umar, menangis ketika merenungkan, iya, wahyu sudah terputus, Rasulullah SAW sudah wafat. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini pembicaraan seperti ini sudah langka sekali. Ya, kitalah juga yang harus menghidup-hidupkan agama ini, ya, ilmu-ilmu ini, sehingga hati kita tetap hidup. Dan sesungguhnya inilah hakikat kehidupan. Karena kehidupan dan kematian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kita diuji dalam kehidupan ini, siapakah di antara kita yang paling baik amalnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan supaya Dia menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Amal yang paling baik itu amalan agama, ibadah, nggak ada yang lain. Bahkan semua kegiatan pun mengarah ke situ, menunjang ke situ. Ayo kita cari duit yang banyak, apa? Untuk bisa mengamalkan agama, memenuhi kewajiban kita, berikan nafkah, kita bisa berzakat, berinfak, sedekah, ibadah haji, umrah, dan sebagainya, mendukung perjuangan dakwah, ke situ semuanya, mengerucut kepada satu titik, yaitu ibadah dan agama ini. Nah, ini sekali lagi besar manfaatnya bertemu dengan ahlul khair, mendapatkan nasihatnya, kata-kata mutiaranya yang bisa menyentuh hati. Sebab kita dalam berislam, beriman ini kan dituntut istiqomah, dan istiqomah itu berat. Maka perlu kita meniti, ya, penunjang-penunjang istiqomah. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup saya kira waktu, menunjukkan jam 6 kurang lebih. Insyaallah setelah ini mungkin mau sholat sunnah, mungkin yang memang tidak ada hajat, dan semoga yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan sangat kita
berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap supaya iman kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takut kalau iman ini lepas dari diri kita sebelum nyawa kita lepas. Mudah-mudahan dengan roja dan khauf ini Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan melindungi dari lepasnya iman dari diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.